prinsip berikutnya, a grudge is better off dismissed. Maksudnya kalau grudge itu apa ya? Ngomel atau sakit hati atau benci, it's better off dismissed. Udah jelas banget ya. Jadi jangan membenci terus, karena ini selalu di bidang properti ya memang bisa banyak trauma ya. Orang ketipu transaksi properti itu ya itu ya sedihnya ya. Developer besar kita pikir hebat, ternyata bisa aja telat bangun atau tidak bangun sama sekali, begitu dituntut malah nuntut balik. Banyak reputasi seperti itu. Nah kalau orangnya nggak bisa melepaskan grudge-nya dia, kebencian dia, ngomelnya dia, mau sampai kapan gitu loh. Jadi kadang-kadang kita sebagai saya kalau didatengin klien gitu, Pak ini gimana, mau dituntut atau ada solusi apa? Ada keadaan tertentu kadang-kadang kita bilang adalah ya udah dilupakan aja, diikhlaskan. Nah itu istilah yang bagus kali ya, diikhlaskan aja. Karena kalau lu kejar mungkin lu harus pakai lawyer sekian ratus juta atau puluh juta di awal, habis itu sekian ada uang keluar yang belum tentu bisa menghasilkan return yang bagus ya, belum tentu uangnya kembali. Jadi saya selalu coba untuk kasih solusi. Ini loh kalau sengketa kurang lebih biayanya sekian. Kalau pakai solusi pendekatan normal yang coba ngomong baik-baik, mungkin bisa lebih murah. Tapi ya gitu, sedihnya kalau developernya, kita nggak ngomong developer tapi bisa juga penjual, dalam satu transaksi ternyata bodong sertifikatnya, atau di sekian puluh tahun kemudian terjadi sengketa, terus mau ngomel terus gimana? Lebih baik di dismiss saja. Si Schumacher bilang begitu. Masuk ke langkah berikutnya ya, jadi supaya jangan terpatok di situ terus, relakan, ikhlas, nanti Tuhan memberkati dengan rezeki yang lain. Nah ini bagus. Prinsip berikutnya, you want a location where people need, want, and have to be. Jadi pada waktu kita mau beli properti kan sering dengar ya, location. Apa sih kriterianya beli properti? Location. Tapi location kayak apa? Menurut Schumacher, location yang dimana orang-orang lain itu selain kita sendiri, dia perlu ke situ, need, sama want, pengen, sama have to. Jadi harus pergi ke situ, mau nggak mau harus ke situ. Nah ini terjemahannya banyak ya, tapi ini saya kira poin penting ya. You want a location where people need, want, and have to be. Harus pergi ke sana. Contohnya apa ya? Banyak sih. Salah satunya kalau prinsipnya Schumacher sendiri, pada waktu dia ngitung potential growth. Jadi harga properti itu kan ditentukan oleh berapa cepat pertumbuhan harganya si properti itu di kemudian hari. Jadi kalau saya dengan pengalaman sebagai lawyer di daerah sini properti, maksudnya sebagai lawyer developer, kemudian sebagai notaris sekian puluh tahun, saya punya perspektif 40 tahun, 30 tahun, beli rumah pun di Bintaro dulu tahun 88 baru merit. Itu kita bisa ngelihat sekarang kita bisa melihat ke belakang, oh ternyata benar ya daerah ini memang dibutuhkan untuk penduduk Jakarta, kemudian diinginkan juga, want, kemudian have to be, harus tinggal di sini karena orang tuanya tinggal di sini. Itu menarik banget sih, dari itu perlu kayak antara data sama feeling sama culture, semuanya jadi satu ya. Jadi memang kembali lagi kalau untuk di properti seperti itu, dari transaksi properti location, tapi menentukan location berdasarkan apa, yaitu need-nya orang kayak apa. Kalau secara statistik ada sih, jadi berapa banyak pertumbuhan penduduk, terus dibangun tol apa enggak, terus jenis penduduk yang pindah ke daerah itu tuh jenisnya kayak apa, knowledge worker atau buruh pabrik atau apa gitu ya. Jadi makin kayak di daerah Tangerang Selatan, Kabupaten Bintaro, kalau nggak salah mereka itu termasuk sampai hari ini, seingat saya mereka pertumbuhan penduduknya terbesar di Indonesia, kalau nggak salah 5%-an.
Dan yang masuk nomor 2 kalau nggak salah Kabupaten Bandung dan Malang mungkin ya. Itu mungkin nanti teman-teman yang punya data bisa cek lagi. Tapi uniknya daerah Bintaro BSD itu bukan cuma Bintaro BSD tapi semua developer besar daerah Tangerang Selatan Kabupaten yang masuk ke dalamnya, penduduk yang baru pindah, orang-orang yang beli dan pindah itu knowledge worker kebanyakan. Jadi pekerja pengetahuan kayak di BSD, pekerja digital community banyak, expat udah mulai banyak. Bintaro apalagi juga sama, dari dulu dia professional city kan konsepnya. Jadi menarik banget. Mengenai WON ya, bukan NIT tapi WON, itu ada pengalaman kita juga dengan klien. Kalau nanya ke mereka, Bu, ini kan barangnya premium ya, harganya mahal. Maksudnya bisa, contohnya apartemen ya, 2 kali lipat hampir dibandingkan apartemen lain. Kenapa Ibu mau? Ya punya-punyaan aja. Istilah orang kaya kali ya, punya-punyaan. Jadi bukan kebutuhan pokok, tapi dia begitu melihat si apartemennya begitu bagus, unik, ya dia udah nggak terlalu melihat harga. Ya gue pengen punya-punyaan aja, istilahnya keren ya, punya-punyaan. Orang lain yang belum punya rumah, bukan want tapi needs ya. Ini orang yang sudah melampaui beyond needs, jadi want gitu. Prinsip berikutnya, a vacancy is a pleasure compared to a bad tenant. Jadi kalau pada waktu teman-teman di sini saudara-saudaraku sudah punya properti lebih dari 2, 3, biasanya mulai mikir untuk nyewain kan, kos-kosan kayak, bikin kos-kosan atau apa aja lah, apartemen atau kios. Nah dia bilang di sini, kosong itu lebih baik kalau barang kosong, jadi nggak ada income ya si propertinya, nggak ada pemasukan, lebih baik daripada bad tenant. Jadi penyewa yang jelek. Nah penyewa jelek ini dalam praktek kayak apa? Ini kita ngomong kalau orang udah punya rumah 2-3 ya. Bad tenant tuh ya yang saya sendiri pernah ngalamin di salah satu apartemen kita. Ya ini kebodohan saya juga ya. Akhirnya disewakan harian karena kosong terus, tapi lewat, bukan harian sebetulnya bulanan, 3 bulan 6 bulan. Ternyata si orang yang 3 bulan 6 bulan ini dia nyewain lagi ke harian. Ngeri banget kan. Jadi hariannya kelihatannya ke anak-anak muda yang mungkin nge-drugs atau apa, sehingga pada waktu kita terima properti itu dia udah dalam keadaan waduh kayak rusak banget gitu si apartemen ini, dengan darah di mana-mana, kelihatannya orang nyuntik ya, nge-drugs, dan kelihatannya disewain harian untuk anak-anak yang bandel-bandel gitu. Nah itu kalau kita tahu itu mendingan kosong, dan memang sekarang ya banyak kan saya kosongin aja kalau nggak dapet tenant yang penyewa yang jangka panjang atau yang kita kenal gitu. Jadi mendingan kosong, mendingan kalau ditanya sih mendingan isi terus ya. Makanya di teknik untuk investment yang lebih advance, orang disarankan untuk cari tenant yang jangka panjang. The old myth, mitos tua ya, mitos kuno. A new house is better than an old house. It's not always true due to bad workmanship. Jadi ada satu mitos memang di orang properti atau orang pembeli rumah, bahwa rumah baru selalu lebih baik daripada rumah tua. Karena udah hampir hancur ya rumah tua biasanya. Tapi ini menurut Schumacher nggak selalu benar, karena bad workmanship. Jadi cara pengerjaannya yang jelek, mutu pengerjaannya jelek. Kayaknya benar ya. Jadi memang sering kita ditanya mending beli rumah baru atau rumah bekas. Tergantung si rumah bekasnya cara pembuatannya kayak apa ya. Kalau kayak saya kalau tiap hari jalan di sekitar rumah saya lihat orang bangun ya, rumah-rumah kebetulan saya tinggal daerah BSD, rumah baru itu rumah bekas yang dibangun, saya tiap hari bisa ngelihat itu. Pada waktu udah jadi sih keren, tetapi saya tahu ini berapa waktu yang lalu nih tukangnya nggak bener, terus berantakan cara kerjanya. Setelah jadi bagusnya minta ampun. Di rumah sebelahnya juga bagus, tapi saya tahu banget cara ngerjainnya bagus, tukangnya bener, mandornya bertanggung jawab, datang tiap hari ngawasin. Jadi ya kembali lagi, mau beli rumah baru, mau beli rumah bekas,
tergantung cara pengerjaannya, mutu bangunannya. Nah ini perlunya kalau pas mau beli, kalau untuk pembeli awal tentunya melihat reputasi developernya. Kedua, kalau saya dulu ya agak kalap juga karena baru beli rumah pertama atau yang kedua, tiap hari, tiap minggu ditengokin, tiap hari kali ditengokin. Karena zaman dulu sampai sekarang juga gitu kan, kita kalau beli rumah belum jadi, baru setahun kemudian jadi, saking senengnya rumah baru ya tiap hari kita tengokin. Jadi kalau ada yang meleset dikit kita ikut cerewetin ke mandornya atau kita approach, kita ya dibeliin minuman gitu supaya kerja bener. Karena itu sekarang developer yang besar-besar mereka udah tahu bahwa akan digerecokin. Jadi di dalam pengikatan jual belinya selalu kalau nggak salah ada tulisan tuh bahwa dia nggak boleh ikut campur ke dalam proses buat propertinya sampai titik delivery, berita acara serah terima. Jadi udah jadi, dia lihat, dia terima, jelek ya dia komplain lah ke si developernya. Itu kalau rumah baru. Sedangkan rumah bekas kita selalu ingetin ke pembeli bahwa lo belinya as is ya, as is itu artinya apa adanya lo, nggak bisa kamu sudah di situ, oh ini ada setannya, ada hantunya atau bocor, lo udah lihat kok, udah ngerasain, udah feel sendiri.